yang sangat kami cintai, kami muliakan, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar dengan di bawah bimbingan Imam Al-Ghazali dengan kitab Al-Kashf wa Tabyinnya. Kita sudah sampai kepada kelompok yang keempat dari golongan orang-orang kaya. Min arbabil amwal, berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila angkal sampai kepada firqatun ukhra, kelompok lain dari orang-orang kaya yang tertipu adalah min arbabil amwal, orang-orang kaya, yahfaduna al-amwala, yahfaduna al-amwala, menjaga hartanya, wa yumsikunaha, dan menahan, dijaga, betul-betul dirawat, wa yumsikunaha, tapi ditahan, tidak dikeluarkan, bihukmil bulkhlihi, karena kebakhilan di dalam dirinya, kepelitan, kikirnya pelit. Wiyash takhiluna bil ibadati ad-diniyati, kemudian dia yastakhiluna, menyibukkan diri, bil ibadati, dengan ibadah al-badaniyati, yang sifatnya badan. Memang itu hobinya itu sesuai dengan hawa nafsunya. Ibadah yang paling disenangi adalah puasa. Puasa. Anak-anaknya suruh puasa juga, semuanya puasa. Pelit berderma. Allati la yahtajuna fiha ila nafaqatin. Senangnya ibadah kayak puasa yang enggak perlu pakai nafkah. Kasyamin nahar, siang hari puasa. Qiyamil lail, pokok yang tanpa modal, enggak pakai duit deh, senang ibadah. Dan memang ada model begini. Tapi kalau sama urusan keuangan, Masya Allah, pelitnya luar biasa. Wa khatmil Quran, senang baca Quran, zikir. Wa hum maghruruna, mereka adalah orang-orang tertipu. Li'annal bukhla, karena kepelitan, sifat kikir, sifat pelit, al-muhlik, yang menghancurkan, qad istaula, telah menguasai, ala bawatinihim, ke hati mereka. Jadi hatinya sudah dikuasai dengan kekikiran. Jadi beribadahnya pun bukan karena Allah lagi, karena menghindar daripada mengeluarkan uangnya. Fahum muhtajuna ila qam'ihi, maka mereka itu perlu untuk dipatahkan, dihancurkan kebahilannya dengan cara bikhrajil mali, dengan mengeluarkan hartanya. Sehingga al-khair kullal khair, kebaikan, segala kebaikan itu kan mukhalafatul hawa. Suatu orang datang pada baginda Nabi, ya Rasulullah, bertanya, ibadah amal apa yang paling baik? Ayu amalin afdal atau ahsan, atau kama qala. Amalan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain. Di waktu yang berbeda ada bertanya, amal apa yang paling baik ya Rasulullah? Jihad di jalan Allah. Di waktu yang berbeda ada orang bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling bagus? Jawab, bersedekah. Rasa Nabi bingung. Pertanyaannya sama, kenapa jawabnya berbeda-beda? Dijelaskan bahwa yang pertama datang kepadaku itu bertanya tentang amal terbaik, dan aku tahu dia itu pasti durhaka ke orang tuanya. Amalan yang lain oke, cuman dia kurang baik sama bapak ibunya. Maka amal baik bagi dia adalah berbakti pada orang tua. Yang kedua adalah orang yang Masya Allah, kalau ibadah-ibadah, puasa, semuanya oke. Tapi kalau sudah ada seruan perang, pasti dia adalah bermacam-macam alasan dia. Maka ibadah paling bagus bagi dia adalah jihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah orang yang dia tuh sangat pelit dengan hartanya. Semua ibadah dilakukan, kecuali urusan infak, sedekah. Maka bagi dia adalah ibadah yang paling baik adalah sedekah dan infak. Termasuk
Salah satu catatan Imam Ghazali di kitab Ihya itu cara memerangi hawa nafsu itu adalah bermacam-macam. Jadi yang paling disukai apa? Paling disenangi apa? Itulah yang harusnya diperangi. Jadi cara kalau masih ada satu catatan yang ini kan lagi-lagi dengan Imam Ghazali tentang bagaimana orang zaman dulu ada orang berpuasa yang tidak makan daging. Kalau bahasa di Jawa adalah ada kan puasa mutih, puasa makan nasi tok, nggak pakai yang lainnya, atau pokoknya menghindar dari satu jenis makanan. Sebetulnya kalau orang nggak makan daging nggak ada masalah kok. Akan tapi menjadi sebuah aturan bagi orang yang lagi berpuasa itu tujuannya adalah bukan zatnya daging, akan tapi bagaimana memerangi hawa nafsu. Zaman dulu sepertinya mungkin yang namanya daging itu sudah makanan mewah, makanan orang pada dengan kering ikan asinnya, orang makan dengan mini, masya Allah. Kemudian setelah itu mulai ada kemakmuran, sehingga orang setelah itu makan daging, banyak daging, peternakan dan sebagainya. Sehingga mulai terlena, sehingga mulai diajarkan puasa yang paling bagus saat itu adalah menghindar dari daging dulu deh, memerangi hawa nafsu. Kalau kita cermati pendidikan-pendidikan semacam itu tidak salah jika memang caranya benar, tujuannya dan benar. Cara dan tujuannya benar. Yang dimaksud tujuannya adalah memerangi hawa nafsu. Tentunya berarti setiap tempat yang berbeda, cara berbeda. Model puasanya sama. Tapi ini menghindar dari makan nasi, menghindar dari makan daging, menghindar dari makan. Nggak perlu dihubungkan dengan agama lain, dah istilah ngerowot agama, mungkin yang lain nggak. Tak akan tapi makna memerangi hawa nafsu itu ada. Setiap makan pun kita harus memerangi hawa nafsu sebelum kenyang, hendaknya kita berhenti. Lagi enak-enaknya. Sebetulnya itu mukadimah untuk makan selalu enak. Kalau kita pakai cara yang diajarkan Nabi, sebelum kenyang berhentilah. Tapi di negeri kita ini masih ada cemilan yang sudah kenyang pun masih bisa masuk. Ini kan ruwet namanya. Seharusnya ini gimana memerangi hawa nafsu? Ada camilan lagi, bermacam-macam menu. Sampai diatur agar cara makanmu itu bisa tetap enak itu. Makan yang kurang enak, baru nanti setelah itu yang enak, enak. Gitu. Jadi tetap makan lagi, makan lagi. Kalau bicara tentang memerangi hawa nafsu, berarti disesuaikan dengan zamannya. Hari ini tidak harus kita menghindari dari makan sate atau makan gulai. Karena itu sudah biasa lah. Tidak terlalu berat bagi orang yang meninggalkan makanan itu. Jadi puasa hari ini, kalau kita guyonannya, ibu-ibu kalau puasa nggak usah pakai. Ada puasa kayak zaman dulu menghindar dari makan daging, sudah makan daging yang enak, makan sate, makan soto, makan bakso segala macam. Cuman puasanya ditambah tidak nonton sinetron, tidak buka YouTube, itu sudah istimewa itu. Memerangi hawa nafsu. Di bulan Ramadan khususnya, atau dibatasi, dikurangi jamnya. Jam isengnya dikurangi. Karena itu hawa nafsu hari ini seperti itu. Sehingga meningkatkan kualitas kesolehahan kayaknya sudah nggak pakai tos. Karena kerusakan dari situ. Nah, ini. Jadi disesuaikan zamannya. Dan di sini Imam Ghazali mencermati paling bagus bagi orang pelit itu sedekahnya yang namanya ibadah yang paling bagus ya sedekah bagi orang pelit. Nah, orang pelit yang ibadah, sholat, puasa dan sebagainya ini nggak mau sedekah, masih pelit sedekah. Tapi dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sholat, bangun malam baca Al-Quran, masya Allah. Kalau bicara hafal Quran, baca Quran katanya 2 hari sekali khatam. Disifati sebuah tempat perempuan, masya Allah, dia khatamannya banyak, luar biasa. Puasa, bangun malam. Tapi ya itu,
Kalau sudah urusan uang, luar biasa pelitnya. Ada yang kalau ngomong nyelekit. Ada kekurangan. Maka yang paling bagus orang itu ibadahnya adalah mengurangi kekurangannya. Melawan kekurangannya. Nah ini, gambarannya orang pelit itu kan senang ibadah, sholat, puasa. Itu kayak ini. Wamathaluhum perumpamaan mereka itu. Gambaran orang pelit, tapi sedang sholat ibadah itu. Kamathaliman seperti contoh, seperti perumpamaan orang. Dakhalat fi thawbihi hayyatun. Ada ular masuk ke bajunya, dalam bajunya, masuk ke sarungnya. Ular masuk. Waqad asyrafa 'alal halak, ini gigit ini. Sudah masuk gigit. Fastaghala, rupanya dia sibuk bitolabi as-sakanjabin. As-sakanjabin ini adalah obat zaman dulu, obat Yunani, obat zaman kuno. Obat kuno adalah adonan campuran antara madu diaduk, dicampur air, kemudian diminumkan untuk mereda panas, demam. Liyusakkina, untuk menenangkan, bihi, dengan as-sakanjabin tadi, sofro. Sofro ini demam. Kuning, jadi ada istilah ya, kalau kita lihat, ada gambaran tentang tubuh manusia itu. Ini pengamatan zaman dulu, ini zaman Imam Ghazali itu. Imam Ghazali itu punya catatan-catatan ilmu kedokteran gitu loh. Jadi ada dalam diri manusia itu ada unsur air, kemudian unsur ini, unsur kuning, unsur itu apa gitu, sofro. Kemudian apa gitu. Nah, di saat sofronya ini menonjol, maka menjadikan dirinya panas, demam itu. Sehingga penyakitnya penyakit demam. Kalau demam, minum ini sakanjabin. Coba, sudahlah bingung sakanjabin. Ada orang kemasukan ular sarungnya, digigit ular, tak tahu apa. Tolong carikan saya obat batuk. Ini kayak sakit gitu loh, kayak gitu loh obatnya. Bukan obatnya yang dicari. Obat batuk bagaimana ini kayak gitu. Man ladza'atul hayyatu, orang yang disengat oleh ular, kaifa yahtaju ila dzalika? Kenapa kok jadi mencari sakanjabin tadi itu? Panadol kayak orang itu atau apa gitu. Bukan obatnya. Berlatih sedekah. Wakila li Bishr al-Hafi, dikatakan wal Bishr al-Hafi, inna fulanan, ada seorang disebut katsirus shaumi was sholati. Banyak puasa, banyak sholat. Banyak sholat, banyak puasa. Qala, kemudian dia berkata, al-miskin, kesian. Miskin dia. Miskin itu istilah miskin itu orang yang perlu dikasih sayangi. Kasihan dia. Taraka halahu, dia meninggalkan keadaannya, dakhala fi hali ghairihi, masuk di keadaan orang lain. Maksudnya, dia meninggalkan ibadah yang seharusnya dilakukan, melakukan ibadahnya orang lain. Kalau dalam dunia pekerjaan, ini orang aneh, pasti dipecat sama direktur. Dia meninggalkan tugasnya, ngerjakan tugasnya orang lain. Itu loh. Tarokahu, dia meninggalkan keadaan yang harus dibenahi. Dia dakhala fi hali ghairi, dia lebih membenahi keadaan orang lain. Inna mahalu hadha, orang ini seharusnya keadaan orang ini, si pelit ini, kalau ingin benar, urusannya dengan dirinya dengan it'amut ta'am lil ja'i', memberi makanan orang yang lapar, wal infaq alal masakin, berderma kepada orang miskin. Fa huwa afdalullah, ini lebih bagus dari orang ini. Min tajwi'i nafsi, daripada melaparkan dirinya sendiri dengan puasa. Wa min sholati, daripada sholatnya. Ma'ajamihi ad-dunya, sementara dia mengumpulkan kekayaan. Wa manihi al-fuqara, menghalangi orang fakir dari harta tersebut lain. Orang kaya pelit itu kayaknya sudah nggak banyak ibadah, sholat puasa deh, sedekah aja deh setiap hari. Itu ngalahin puasanya.
Kasih tahu tuh si pelit-pelit itu. Si kikir-kikir. Banyak sedekah. Yang kurang baik sama bapak ibunya sudah enggak, jangan pikir tengah dikir-dikir yang lainnya. Dikir penting, ala kadarnya. Bakti orang tua. Yang enggak baik sama suami, sudahlah ibadah paling baik sekarang berbenah deh, baik-baik sama suami. Selesai. Itu kan logis lah sebenarnya gitu. Yang logis ya begitu. Kalau orang punya penyakit, ya benar, ya benahi dulu dong penyakitnya. Ingin melakukan yang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan penyakitnya. Dungu kan begitu. Dikatakan miskin, kasihan dia. Firqatun ukhra, ini kelompok orang-orang tertipu dari orang kaya itu tadi. Tampak dia rajin salat, rajin ibadah, rajin puasa, rajin zikir, Masya Allah. Tapi kalau urusan dana dan sumbangan bantuan, pasti dia bilang pertama, pura-pura. Kalau sudah ngerti kumpulan ini akan ada tarian model dia, sudah paham semua orang. Itu sampai di kampungnya ketahuan dia orang pelit. Maka bagi dia ibadah yang paling bagus adalah sedekah. Firqatun ukhra, kelompok yang lain adalah ghalaba 'alaiha al-bukhlu, memang telah dikuasai oleh kepelitan. Memang saya dengan kekiran, orang pelit-pelit banget. Wala tasmah nufusuhum illa biada'iz zakati faqat. Kalau mengeluarkan hartanya hanya zakat saja. Lebih dari zakat enggak. Tuma innahum, pun demikian, innahum, mereka itu yukhrijunaha, dari harta yang paling jelek. Jadi dipilihkan, kalau harus zakat padi yang jelek dikeluarkan. Ar-radi yang jelek, al-khabith yang tidak bagus. Alladzi yarghabuna anhu, yang dia sendiri sudah enggak senang makan. Yarghabuna an, enggak suka. Kalau yarghabuna anhu enggak suka. Dia sendiri makan enggak kolu, enggak bisa nelan kayaknya, enggak bisa mengkonsumsi dia sendiri. Tapi itu yang dibayarkan untuk zakat. Kemudian gayanya dia itu wayatlubuna minal fuqara'i. Dia mencari-cari orang fakir, ini gaya lain lagi. Man yakhdumuhum. Dia senang memperbudak orang fakir. Action gayanya begitu. Wa yataraddad fi ahwaijihim. Orang fakir, dan memang suatu ketika ada tampak orang fakir yang tersiksa benar, makanya fakir iya, tapi kalau fakir hati ini betul-betul menjadikan dia rendah. Orang fakir bisa saja gagah kok dia. Orang fakir tapi kaya hati, gagah dia, wibawa. Tapi kalau sudah fakir hati, rendah dia. Lihat. Kalau orang fakir hatinya, hidupnya itu serba salah. Duduk dengan orang kaya itu sudah salah tingkah. Sehingga menghormati orang kaya karena kekayaannya. Sesuai dengan sabda Nabi, man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Orang yang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya runtuh. Dan ini orang fakir yang silau dengan gemerlapnya kekayaan. Ini serba salah hidupnya, kikuk. Kalau duduk sama orang kaya sudah pengen menjilat, pengen ini. Yang nasib buruk ini, duduk sama orang kaya pelit. Wah, dia kenal si orang kaya. Dia nggak dapat apa-apa, cuman duduk aja merasa dia menjadi kaya, bangga. Nggak dikasih apa-apa. Jadi congosnya dia. Jadi yang duduk keluar masuk rumahnya orang kaya. Wah, sudah merasa kayak sahabatnya, seneng. Dikasih barang, baju bekas, recehan, uang nasi bungkus. Bagi orang kaya itu dibuang ke pakan kucing. Cuman dasar nih orang melarat yang memang hatinya orang melarat, hatinya hati melarat, akhirnya dia terhinakan. Termasuk kaya pun kalau hatinya melarat terhinakan. Tapi kaya yang hatinya kaya, orang melarat hatinya kaya, ada silo dengan apa ini. Maka ini yang diajar Nabi, kaya hati, bukan kaya harta saja. Kaya hati. Jangan tawadhu dengan merendah kepada orang kaya karena kekayaannya.
Bingung kita. Jadi ustadz pun bingung nanti. Mau dibeli dia. Orang kaya meremehkan. Alah kasih duit, diam dia. Ada banyak ngomong lah. Alah ustadz. Pengen paling dia. Kurang ajar nih. Orang kaya yang seperti itu kurang ajar. Sama ustadz-ustadz yang merendahkan ilmu tadi. Alah. Haram. Kasih, kirim aja. Nah, model-model begini nih, yang hatinya lemah, hatinya fakir. Tapi fakir, tapi tidak pernah silau dengan tahta, dengan harta. Muncul seperti disebutkan dalam kisah, ada seorang yang tampak dengan kelemahan fisiknya, dengan kesederhanaannya, pakaiannya, tampak kefakirannya, namanya Rib'i. Di saat dia datang kepada Rustum, sekedar seorang, anggap saja raja lah. Dia datang kepada raja, lewati pengawal gerbang itu. Mau kemana kau? Mau ketemu bosmu. Ya, penjaga-penjaga ini mikir, ini orang kecil aja mau ketemu bos. Tanya ke dalam. Ada orang mau ketemu, boleh enggak? Siapa dia? Orang begini, orang gimana? Ada gadis kurus kecil. Alah, ditendang aja terbang itu. Banteng gampang itu. Ya, raja yang mengisikan, boleh masuk. Masuk dia. Dengan tongkatnya, keledainya, jalan yang setengah tidak tegak, tidak pernah dia ragu di depan seorang raja, jalan begitu sampai duduk di sampingnya, brek gitu. Bingung raja ini. Bingung ini. Ini siapa ini? Siapa kau? Aku adalah utusannya Nabi Muhammad. Bukan utusannya Nabi Muhammad, utusannya Nabi Muhammad. Pernah dengar Nabi Muhammad? Utusannya Nabi Muhammad. Ini utusannya sudah kurus, tua, sempoyongan. Begitu gagah dan beraninya, gimana Muhammadnya? Lah kan gitu, bayang ini langsung di matanya tentang Nabi Muhammad. Makanya mewakili Islam itu jangan gampang tunduk. Kita merendah depan orang punya tahta, merendah dengan orang punya kekayaan. Orang tua Islam dah ngajarkan begitu. Dia bingung. Siapa kau? Aku adalah utusan Rasuli Muhammadin. Aku utusannya Nabi Muhammad. Muhammad. Ini yang kurus saja kayak gini, gimana yang gagah? Kan gitu. Sudah mulai gemetaran dirinya tuh. Mau apa kau? Aku ingin membebaskan manusia dari diperbudak manusia agar menjadi budaknya Allah Tuhan. Wibawa begitu. Wibawa. Nah ini orang yang hatinya miskin tadi, miskin hati, lihat. Itu duduk dimanapun sudah serba salah. Makanya menikah dengan orang kaya karena kekayaannya, lihat. Seorang laki-laki nikah dengan perempuan karena kekayaannya. Dia masuk rumahnya sudah rendah banget. Gila serba kikuk karena kagum dengan kekayaannya. Seorang perempuan menikah dengan orang karena kekayaan, dia rendah dia. Terbeli, terendahkan. Sehingga Nabi ajarkan Islam itu ya'lu. Kalau yuk agamanya tinggi, umatnya harus umat yang punya izzah, punya kemuliaan. Jadi jangan sampai merendahkan diri. Mungkin tubuh bisa lemah, tapi punya hebah, punya wibawa dengan keislamannya. Sebetulnya ini orang yang hatinya melarat, duduk dengan orang kaya itu biarpun nggak dapat apa-apa bangga. Karena memang hatinya hati kerdil banget, hati miskin tadi itu. Dia kenal orang kaya, masya Allah. Wah, dia menyebut orang kaya, wah di kekayaannya banyak. Ditanya kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Ini golongan yang dapat kena ini sama orang kaya itu. Yang yatrubuna minal fuqara man yakhdum. Orang fakir jadikan budaknya dia. Nggak dapat apa-apa juga, dia orang pelit kok. Anehnya si fakir ini biasa bangga. Yang penting dekat sama orang kaya. Punya kenalan orang kaya, nggak dapat apa-apa. Ditolong juga enggak. Karena sudah merasa dekat sama orang kaya kayak kaya. Wah, action. Itradad fi hawajihim bisa membantu hajatnya orang kaya tersebut. Sementara dia nggak dapat apa-apa. Oman yahtajuna ilaihi fil mustaqbal. Atau seorang kaya tadi akan mencari orang-orang yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Maksudnya ya tidak hari ini saudara. Jadi orang kaya kerjaannya mencari orang yang bisa
mencari orang-orang fakir yang bisa membantu dia saat ini ataupun nanti. Intinya adalah itu tadi, ingin memperbudak. Bukan ingin memberi, ya memperbudak untuk hajat-hajat mereka. Kalau orang kaya mengambil orang fakir untuk bekerja, sehat. Sehat. Memberi pekerjaan, normal. Tapi enggak, bukan untuk itu. Memanfaatkan. Ya, karena memang fakir hatinya tadi sudah, hatinya melarat, bukan karena melarat secara materi, tapi hatinya melarat, diperbudak. Kemudian, auman yahtujai fil mustaqbal. Di sini ada lil istijar. Ada naskah lain lil istiskhar. Lil istiskhar. Sakhar itu adalah merendahkan. Jadi lebih tepat sepertinya naskah yang lain lil istiskhar. Untuk direndahkan. Kayak istihza, istikhar, istiskhar. Sakhar, yakni sakhar itu tunduk, ditundukkan. Lahu, ya ini naskah lain bukan lahu saja, lahum. Istiskhar, istihza lahum, yani istihza lahum, merendahkan mereka. Fil khidmah, di dalam khidmah. Kalau istijar ini malah kayak, makanya kita tadi sampaikan, kalau pakai gaji ya normal, orang kaya memberdayakan si fakir bekerja ya sah, nggak apa-apa. Kalau istijar bayar, ya kerja, orang fakir butuh orang kaya yang bakal menggajinya, orang kaya butuh orang fakir untuk mengerjakan kerjaannya. Maka naskah lain istiskhar, merendahkan, lebih cocok. Kemudian ini memang ada beberapa naskah beda-beda. Wa man lahum fihi 'alal jumlati gharadun. Wa man lahum, jadi orang-orang yang bagi si kaya secara umum ada maksud untuk kepentingan si kaya. Jadi dia akan mencari orang-orang fakir yang bakal diberdayakan, gunakan untuk kepentingan si kaya itu saja. Lanjutannya yusallimunaha ila syahsin. Ini ada 4 naskah, itu memang berbeda semuanya. Sebetulnya makanya kita pengen naskah yang dulu itu, kita pertemuan yang lalu coba dicari lagi, kita sudah pernah naskah, tinggal dikeluarkan lagi. Mana tadi? Mana tadi? Auman lahum fihi gharadun. Jadi auman lahum fihi gharadun, atau man, orang, lahum bagi si kaya yang dalam orang tersebut ada maksud. Jadi ingin memperbudak. Orang kaya tadi memanggil fakir punya maksud untuk kepentingannya. Tujuannya itu tadi, untuk merendahkannya. Au sallimunaha ila syahsin, atau memberikan, yusallimunaha ila syahsin, naskah lain bunyinya yu'ayyinuhu. Yu'ayyinuhu. Yu'ayyinuhu wahidun minal kibari, salah satu orang dari orang-orang besar. Jadi menyerahkan orang fakir, yusallimuna ila syahsin, kepada seseorang, yu'ayyinuhu, yang telah ia pilih, yang telah dipilih oleh wahidun minal kibari, oleh orang-orang besar. Mungkin gambarannya mimman sayas tadhiru, beberapa naskah beda semua, bi khasyatihi, yang lain adalah bunyinya mana tadi, bi
bihashmihi hashm. Ada wibawa, yang satu hashm, yang satu adalah khasyah. Sangat berbeda. Secara makna berbeda. Kalau hashm itu ada nilai kewibawaannya atau semacam itu. Kalau khasyah takut. Sehingga akan kita pilih sepertinya ini. Diberikan kepada orang kaya, orang besar, tujuannya adalah agar dia dapat perhatian. Saya stadhiru, sang akan menampakkan bi khasyatihi, atau kalau bi hasmihi, dengan takutnya. Jadi membawa orang-orang lemah, gitu loh maksudnya. Membawa orang fakir dibawa kepada seseorang, orang besar, kemudian di saat tampak orang fakir itu menghargai, menghormatinya, ini bagi dia ini adalah untuk meningkatkan wibawanya. Liana lebih dzalika indahu manzilatan, sehingga nanti di depan orang besar tadi dia menjadi diperhatikan. Karena ini bukan orang main-main. Kalau kita, ya semoga ini diampuni oleh Allah, ya dijaga. Gaya banyak-banyakan santri itu bisa jadi masuk di situ. Itu ada wibawanya. Kalau ngomong sama pejabat besar, santri saya ribuan. Tapi tidak dididik di dalamnya, hanya sekedar namanya saja, angkanya. Atau saya punya karyawan segini banyak. Saya punya orang fakir yang dengan saya. Kurang lebih seperti itu, tapi tujuannya adalah untuk agar diperhatikan oleh orang besar, tokoh ini atau pejabat, bahasanya dia punya wibawa. Liyanala bidzalika, dengan cara itu membawa orang-orang fakir kepada orang-orang besar minal kibar tadi. Dengan begitu maka dia dapat perhatian, manzilatan. Wa yaqumu bihajati, kemudian orang besar tadi malah menjadi memenuhi kebutuhannya, keinginannya. Kalau kita merenung, ya jual nama, menjual orang fakir untuk mengangkat wibawanya dia, kemudian setelah itu biar dia dihormati oleh pejabat, ujung-ujungnya dia mendapatkan lagi dari pejabat sesuatu yang besar. Nah, fakullu dzalika, seperti itu mufsidun, merusak, liniyatin, niat berbuat baiknya enggak akan ada nilainya. Wa muhbitun lil amali, menghapus amal. Wa sahibuhu, orangnya adalah maghrurun, tertipu. Wa yadhunnu, dia menduga annahu muti'un lillahi, dia menduga kalau dia patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fajirun, sementara dia orang fajir atau orang yang jahat, orang yang tidak baik. Id yatrubu bi ibadatillahi, ternyata dengan ibadah dia punya maksud gharadan min ghairihi, ada punya maksud min ghairihi, selain ibadatillah. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia menggunakan itu semuanya untuk mendapatkan sesuatu dari selain Allah. Menampakkan gaya berbuat baiknya, ibadahnya, ternyata biar dikagumi oleh orang, kemudian setelah itu dia mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Fahadha wa amthaluhu maghrurun, ini adalah golongan orang-orang yang tertipu bil amwali, dengan harta kekayaan. Jadi memang ini kita sampaikan naskah ini banyak yang berbeda-beda. Kita harus sampai kepada satu naskah. Mana ini sudah ditahqiq banyak orang, tapi berbeda-beda. Kurang lebih seperti itu. Intinya ada orang yang kaya, dia berbuat baik dengan hajat, dengan zakatnya saja. Kurang lebihnya kayak bayar zakat saja. Itu pun kalau bayar zakat, pasti dipilih yang tidak baik. Kemudian dengan begitu pun gayanya adalah dia biasa dengan memberdaya, menggunakan orang-orang fakir di kiri kanannya. Jadi lebih serem lagi jahatnya, sudah membayarnya adalah zakatnya sudah enggak sempurna, zakat yang jelek. Orang fakir yang di situ hanya untuk mengangkat wibawanya dia dapat di depan orang-orang tertentu
seperti pejabat atau orang kaya yang lainnya, untuk kepentingan dunia lagi untuk dia. Maka dia tertipu. Menjadikan kebaikan yang pernah dilakukan adalah untuk kepentingan dunianya lagi. Mungkin kalau kita terjemahkan lebih luas lagi ya, nyantuni, kalau kita kembali ke kemarin, nyantuni orang fakir, akan tapi dengan cara yang kurang cantik, hanya biar diketahui kalau dia telah berbuat baik. Sehingga masyhur di kota itu kalau ini orang dermawan. Kalau santunan kan diketahui, santunannya ketahui orang banyak. Santunan yatim piatu, kemarin kan sudah dikritik Imam Ghazali. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi dia memberikan baikan, dia memberikan zakat, haknya mereka juga. Akan tapi pun demikian, caranya itu adalah ditampakkan, padahal tidak seberapa dari zakat yang semestinya. Akan tapi ini punya makna bagi dia, dia punya tujuan. Dengan ini orang tahu bahwasanya aku telah membantu, aku telah memberi. Sehingga nanti di depan pejabat, aku akan dihormati. Kenapa? Aku dermawan. Dewan orang kaya, bisnis saya lancar. Sebab orang tahu kalau saya berbuat baik. Jadi dia berbuat baik, melaksanakan kewajiban, tapi pun tujuannya di balik itu adalah untuk mencari kembalian. Dengan cara yang berbeda. Cari kembalian. Kalau di Lebaran ini mungkin bisa jadi kritik orang kaya yang punya toko deh. Kalau kita kembali, orang toko punya toko. Yang punya toko tuh Masya Allah. Setiap menjelang Lebaran ini, hei yang punya toko, semuanya akan dengar. Itu langsung memberikan bingkisan hadiah kepada pelanggan semuanya. Ini kira-kira, makanya diuji. Ini masukkan ke kritik di sini dari Imam Ghazali. Biar nanti yang punya toko ini semuanya ikhlas. Ini waktu dia bagi-bagi hadiah itu betul-betul karena Allah. Atau mengambil hatinya biar nanti setelah Lebaran belanja lagi ke dia. Nanti balik modal. Atau bagaimana kira-kira? Ini kan kecerdasan dalam berekonomi itu. Ini irama promo. Dikemas dengan Lebaran. Atau memang dia karena Allah. Dia ingin nyenengkan orang di hari raya. Nah, tanyakan pada orang kaya yang selalu bagi-bagi hadiah itu. Apa dia sudah berhitung? Berhitung dia, ini saya keluar sampai 100 juta untuk ngasih hadiah kepada pelanggan. Tertarik hatinya dia, nanti setelah Lebaran belanja sebulan utuh balik lagi. Jadi pelanggan saya, loh, apakah karena Allah? Atau karena dia memberikan hadiah tersebut? Hanya mengambil hati, biar nanti setelah Lebaran dia balik lagi belanja ke dia. Ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai dia berbuat baiknya bukan karena Allah, hanya karena pengen dapat kembalian lagi setelah itu. Pemberian yang tidak diberikan karena Allah tidak akan buahkan pahala di akhirat nanti. Kan rugi sia-sia. Beri karena Allah. Bisa jadi karena syukur. Orang kaya karena syukur, ini pelangganku, sudah lama dengan aku, maka aku senang merasa setelah itu untungkan, maka saya kasih dia. Sah. Promo itu nggak ada urusannya dengan pahala itu nanti. Promo itu adalah urusan bisnis. Katanya tukang bisnis itu, biaya promo itu bisa lebih besar dari biasa produksi. Coba. Artinya itu masuk di dalam biaya, kurang lebih biaya modal itu. Promo itu. Itu promo itu katanya lebih besar dari biaya produksi. Itu mah terang-terangan enak promonya pakai ini promonya gayanya adalah dengan kebaikan. Wah, ini kan serem lagi. Menjual agama ini, halus lah ini. Kurang lebih isyaratnya ke sana itu, kalau kita jelentrehkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari ketidaktulusan. Mudahkan kita berbuat baik karena Allah. Wallahu a'lam bissawab.